Selamat malam Bu. Perkenalkan, nama saya Andre Yohanes Ketaharan dan di sini saya akan menjelaskan tentang federasi politik dan Front Sawo Matang di Indonesia serta ciri-ciri persatuannya. Baiklah, saya akan memulainya. Organisasi pergerakan nasional banyak sekali bermunculan pada sekitar tahun 1920-an. Organisasi pergerakan tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap sama satu tujuan, yakni perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, organisasi tersebut sebelum tahun 1927 masih bergerak secara terpisah dan belum ada wadah yang menjadi persatuan antar organisasi pergerakan nasional tersebut. Di dalam buku Demi Bangsaku, Pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun 2003 karya Wawan Tunggul Alam, gagasan tentang sebuah federasi yang menaungi persatuan organisasi pergerakan nasional tercipta dari pemikiran Soekarno-Hatta dan Sukiman. Hatta pada mulanya menyampaikan gagasan tentang perlunya Front Sawo Matang atau Federasi Organisasi Kebangsaan untuk melawan Front Putih atau pemerintah kolonial Belanda. Soekarno sependapat dengan Hatta. Ia mengembangkan Front Sawo Matang sebagai asas propaganda PNI. Soekarno mulai melakukan realisasi untuk membentuk front bersama pada 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana. Pada tanggal 17 hingga 18 Desember 1927, diadakan rapat di Bandung untuk membahas secara resmi gagasan tentang federasi politik dan Front Sawo Matang. Beberapa organisasi pergerakan nasional turut bergabung seperti PSI, BU, PNI, Sumatera Nenbon, Pasundan, dan Kaum Betawi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Federasi PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia dengan tujuan PPPKI sebagai berikut. Yang pertama, mencegah perselisihan antar organisasi pergerakan nasional. Yang kedua, menyamakan arah dan bekerja sama dalam perjuangan pergerakan nasional. Yang ketiga, mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia. Dalam buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia tahun 1980, karya A.K. Pringgodikdo, dalam internal P3KI tidak diperbincangkan masalah asas dan paham dari organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung. Dengan demikian, melalui P3KI, solidaritas antar organisasi pergerakan nasional dapat tercapai. Setelah Budi Utomo berdiri, pemuda Indonesia mulai bangkit meskipun dalam loyalitas kedaerahan. Pada tahun 1915 muncul organisasi pemuda pertama, yaitu Trikoro Darmo. Dalam kongresnya tanggal 12 Juli 1918 di Solo, nama Trikoro Darmo diganti menjadi Jong Java yang berarti Jawa Muda. Pada dasarnya, Jong Java bukan organisasi politik dan anggotanya tidak berpolitik. Jong Java lebih menaruh perhatian pada pendidikan dan pelatihan. Pada Kongres Jong Java tahun 1924, atas usul Samsu Rizal, anggota Jong Java dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, anggota yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh berpolitik, dan kelompok kedua, anggota yang berusia 18 tahun ke atas diizinkan untuk ikut dalam gerakan politik. Dengan berkembangnya Jong Java mendorong munculnya organisasi pemuda di berbagai daerah. Misalnya tanggal 9 Desember 1917, berdiri organisasi pemuda Jong Sumatera Nenbon yang didirikan oleh para pelajar dan pemuda Sumatera yang ada di Jakarta. Tujuan Jong Sumatera Nenbon adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan antara pelajar dari Sumatera. Tokoh Jong Sumatera Nenbon adalah antara lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada tahun 1918 berdiri Jong Minahasa, kemudian berdiri Jong Celebes, Sulawesi, Jong Ambon, Jong Borneo, Kalimantan. Menyusun berdirinya Sekar Rukun, organisasi pemuda dari Tanah Sunda yang didirikan oleh para pelajar sekolah guru. Organisasi-organisasi tersebut berorientasi pada kedaerahan atas dasar prinsip persatuan. Selain organisasi tersebut, juga muncul organisasi pemuda dari kelompok agama seperti Jong Islami Tenbon.
Pada tanggal 15 November 1925 diadakan pertemuan organisasi pemuda. Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan dari Jong Java, Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Celebes, pelajar-pelajar Minahasa, dan Sekar Rukun. Dalam pertemuan tersebut membahas rencana Kongres Pemuda. Setelah pertemuan tersebut, dibentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Tabrani. Komite tersebut bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Diadakan rapat besar pemuda di Jakarta atau dikenal dengan Kongres Pemuda pertama. Ketua Kongres adalah M. Tabrani. Tujuan Kongres adalah untuk mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral tersebut dimaksudkan untuk memantapkan paham persatuan, kebangsaan, dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Dalam Kongres Pemuda pertama, membicarakan tentang gagasan-gagasan persatuan. Tokoh yang menyampaikan seperti Sumarto, yang tampil sebagai pembicara dengan topi gagasan persatuan Indonesia, Bahdar Johan dengan topi kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia, Nona Adam menyampaikan gagasannya tentang kedudukan kaum wanita, dan lain sebagainya. Gagasan yang disampaikan Muhammad Yamin tersebut merupakan pengulangan dari pidatonya yang disampaikan dalam lustrum yang pertama, Jong Sumatera Nenbon. Dalam lustrum pertama tersebut, pidato yang disampaikan Muhammad Yamin mendapat komentar dari Profesor Dr. Hukikes. Menurut Profesor Dr. Hukikes, kelak Muhammad Yamin akan menjadi pelopor bagi usaha penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar antar serta pergaulan di Indonesia, dan bahasa Belanda akan terdesak. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Tidak lanjut dari Kongres Pemuda pertama adalah pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan oleh Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Batak, Sekar Rukun, Vereniging for Ambonse Studerenden, dan Komite Kongres Pemuda pertama. Namun, pertemuan tersebut belum membawa hasil yang berarti. Selanjutnya dibentuk organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia, yang bertujuan menanamkan cita-cita persatuan Indonesia. Sekianlah penjelasan dari materi Federasi Dana Front Matang. Terima kasih.